Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa dengan saya Siti Mariam di mata pelajaran biologi untuk jenjang pendidikan kelas 10 SMK. Yang kali ini akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Keanekaragaman hayati sama dengan biodiversitas. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup, dan keanekaragaman gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi. Itu artinya, meskipun suatu makhluk hidup masih satu spesies atau satu jenis, mereka tetap memiliki variasi ataupun perbedaan. Contohnya di sini ada jenis-jenis mangga, yaitu mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, dan yang lain. Mereka masih satu jenis tapi berbeda ciri khas. Contoh yang kedua ada aneka macam bunga mawar yang memiliki warna yang berbeda. Dan contoh yang ketiga adalah jenis-jenis kucing. Di sini ada kucing Persia, kucing Himalaya, kucing Anggora, dan yang lainnya. Keanekaragaman jenis atau spesies merupakan keanekaragaman yang di dalamnya terdapat variasi antar spesies di dalam ekosistem. Contohnya yang pertama ada kelompok tumbuhan palem atau family Palmae yang terdiri dari pohon kelapa, pinang, lontar, aren, dan kelapa sawit. Mereka ada dalam satu kelompok atau family, tapi mereka berbeda jenis. Contoh yang kedua adalah kelompok kucing atau family Felidae yang terdiri dari harimau, singa, kucing, cheetah, dan yang lain-lain. Contoh yang ketiga adalah kelompok kacang-kacangan atau family Leguminosae yang terdiri dari petek Cina, kacang panjang, kacang tanah, kapri, buncis, dan lain-lain. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu sistem ekologi atau lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikut ini adalah contoh-contoh keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, gurun. Yang ketiga, padang rumput. Yang keempat, terumbu karang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Keanekaragaman hayati Indonesia.
Pembagian fauna Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber, di mana fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe oriental atau asiatis, yang kedua tipe australis, dan yang ketiga adalah tipe peralihan yang terletak di antara tipe oriental dan tipe australis. Fauna tipe oriental atau Asia memiliki ciri yang membedakannya dengan tipe australis ataupun tipe peralihan. Yang pertama, banyak mamalianya berukuran besar, seperti gajah, harimau, dan orangutan. Yang kedua, jenis burungnya memiliki warna yang kurang menarik dibandingkan dengan burung tipe australis, tetapi dapat berkicau. Contohnya burung jalak Bali atau burung murai. Yang ketiga, terdapat berbagai macam kera, seperti misalnya primata, orangutan, atau bekantan. Fauna tipe australis memiliki ciri yang pertama, banyak mamalia berukuran kecil, seperti kuskus, landak, dan mamalia berkantung seperti kanguru. Yang kedua, jenis burungnya memiliki warna yang beragam, contohnya cendrawasih, yang merupakan satwa endemik di Papua. Yang ketiga, tidak memiliki spesies kera. Fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan meliputi wilayah Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Hewan tipe peralihan sebagian mirip hewan tipe oriental atau Asia dan sebagian lagi mirip tipe australis. Contohnya ada burung maleo, babi rusa, kuskus, dan kera makaka. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Yang ketiga, sebagai sumber plasma nuftah. Yang keempat, bermanfaat secara ekologi. Yang kelima, manfaat keilmuan. Yang keenam, manfaat keindahan. Kegiatan manusia yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Perburuan, peledakan ikan, illegal logging, penggunaan pestisida yang berlebihan yang pastinya sangat merugikan bagi lingkungan. Upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penghijauan, yang kedua, pemuliaan, yang ketiga, pelestarian. Pelestarian dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, secara in situ atau pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya, komodo yang dilestarikan di Pulau Komodo. Yang kedua, secara ex situ atau di luar habitat aslinya. Contohnya jerapah yang dilestarikan di kebun binatang. Sekian video pembelajaran dari saya. Ingat, stay at home, jaga jarak, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.